Ini simbol apa ini ya? Delta ya, betul ya? Oh, alfa. Sebentar. Satuannya. Kalau conductivity itu simbolnya sigma, ya. Kalau ini resistivity itu simbolnya alfa, ya, alfa R. Oke. Ini penjelasan dari gambar ini adalah kita lihat beberapa hal seputar apa yang mempengaruhi resistivitas dari suatu bahan. Nah, misalkan ini ada material padatan, ya, ada material padatan, komponen susunan atomnya seperti ini, gitu ya. Ini. Kalau seperti ini, ibaratkan gambar ini seperti kalau kita sedang naik mobil berjalan di jalan tol bebas hambatan. Maksudnya seperti itu. Jadi elektron dengan mudah akan mengalami transisi, gitu ya. Oke. Seperti ini, jalannya lancar. Kalau seperti ini, resistivitasnya sangat kecil, ya. Atau I-nya besar, R-nya kecil. Conductivity-nya besar, resistivity-nya kecil. Nah, kemudian yang gambar B seperti ini. Ini jalannya kelak-kelok. Ya, kalau jalannya berkelak-kelok, ibaratnya kita naik kendaraan, kita akan memperlambat jalan kita ya. Kalau di jalan tol mungkin 100 lebih kilometer per jam, kalau ini ya mungkin 40 gitu ya, karena jalannya berkelak-kelok seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau jalannya lintasannya elektron ketika bergerak itu seperti ini, I-nya lebih kecil dibandingkan gambar A ya, R-nya lebih besar dibandingkan gambar A. Demikian juga dengan jalan gambar yang C, seperti ini. Ya, bola ini jalannya juga nggak lancar, gitu ya. Jalannya juga nggak lancar. Ada beberapa bola atom yang ukurannya lebih kecil dibandingkan bola atom yang lain. Seperti itu. Ini juga I-nya jadi lebih kecil dibandingkan gambar A, R-nya lebih besar dibandingkan gambar A. Oke. Gambar yang ini itu saya beri ilustrasi ya atau analogi ya. Oke. Misalkan kita berjalan atau mungkin gambar yang mirip dengan ini tapi ada ukuran atom yang lebih besar. Kalau ini kan lebih kecil ya. Ada ukurannya yang lebih besar lagi. Itu. Kalau ukurannya lebih kecil seperti ini, ibaratkan saudara sedang berjalan, kemudian ada jalannya itu berlubang, ada cekungan gitu ya. Ini normalnya jalannya rata, kemudian ada lubang seperti sini, ya, sehingga harus memperlambat ya. Kalau jalannya cepat seperti lajunya elektron di gambar A, bisa jadi kalau kita naik kendaraan jatuh gitu ya. Itu makanya harus hati-hati di sini, jalannya lebih pelan. Nah, atau bisa jadi ini tidak lebih kecil. Kalau ini ilustrasinya jalannya berlubang gitu ya, jalannya rusak. Kalau yang ini, saudara sedang naik kendaraan, kemudian ketemu polisi tidur. Juga diperlambatkan ya. Jalannya seperti itu. Artinya lajunya elektron akan lebih lambat. Itulah yang menyebabkan R-nya semakin besar. Dan masing-masing logam atau senyawa logam, karena bisa jadi diakibatkan oleh paduan logam ya, itu memiliki nilai I, selain nilai conductivity, dulu simbolnya sigma, ada juga nilai resistivity, daya hambat, ya, simbolnya sigma. Nah, kalau gambarnya seperti ini, dulu di awal pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, ini adalah
gambaran submikroskopis dari suatu material logam, ya, sesuai teori lautan elektron. Kan elektronnya bebas bergerak di sekitar bidang ini, ya. Gitu. Nah, resistivitas pada material logam itu diatur namanya hukum Matheson, ya. Di sini menyatakan bahwa resistivitas suatu logam itu akan meningkat diakibatkan oleh dua hal. Satu, pengaruh temperatur, yang kedua, pengaruh impurity, ya, pada material logam. Ya, tentang electromobility ini spesifik ke sifat elektrik pada logam, gitu ya. Sekarang temperatur efek. Tadi gambar yang B, ada gambar yang A, ya, itu normal, ya. Gambar yang B tadi itu adalah gambaran untuk menyatakan pengaruh temperatur terhadap sifat daya hantar listriknya. Yang tadi semakin menurun, gitu ya, dan R-nya semakin naik, resistivitasnya semakin naik. When temperature of metal increases, thermal energy cause the atom to vibrate, ya. Adanya peningkatan suhu pada suatu logam itu menyebabkan atomnya mengalami vibrasi atau bergetar, gitu ya. Kita lihat lagi gambar ini. Ini normal, ya, suhu temperatur biasa, temperatur ruang, gitu. Ini ketika temperaturnya ditambah, ya. Nah, saudara kalau masuk dalam suatu ruangannya misalkan sangat panas di situ, saudara kan tergerak untuk keluar, ya. Tergerak untuk keluar, bisa jadi bergeser atau bersentuhan atau tumbukan dengan teman saudara yang ada di ruangan itu, kan, ya. Nah, saudara ini digambarkan sebagai bola ini, ketika saudara tumbukan berarti seperti ini. Dan kalau rapat seperti ini kan menghalangi jalannya elektron, gitu ya. Seperti itu. Ya, ibaratnya ruangnya kebakaran, lebih ekstrim lagi contohnya. Ruangan kebakaran, orang-orang yang ada di dalam ruangan itu akan berhamburan untuk keluar, kan? Ya, bisa jadi saling berebut untuk keluar. Ini orang-orangnya analoginya dengan bola atom ini, ya, bukan dengan lintasan elektronnya, ya. Dan orang-orang saling bertumbukan, mungkin berebut untuk keluar ruangan itu, gitu kan, ya. Gerakan orang yang ada di situ akan lebih besar, lebih banyak dibandingkan ketika kondisinya normal, gitu kan, ya. Dia akan bergerak sepanjang untuk cari pintu keluar atau artinya orangnya di situ nggak diem saja, gitu ya. Saya mau sebut gitu. Itu pengaruh suhu. Nah, pergerakan elektron, bukan pergerakan atom, itu juga akan mempengaruhi pergerakan elektron. Semakin banyak tinggi suhunya, elektron atau bola atom, maaf, bukan elektron, ya. Ini sekali lagi kita bicara bola atomnya, itu ya mengalami vibrasi akan lebih banyak. Atom yang bervibrasi lebih banyak, rintangan elektronnya untuk melangkah, untuk bergerak itu juga semakin besar, resistivitasnya semakin besar, gitu ya. Yang gambar C ini adalah tadi aturan Matheson yang berkaitan dengan impurity atau adanya pengotor. Kalau ini bola atomnya ukurannya lebih kecil, berarti ada ketidaksempurnaan struktur kristalnya, ya, imperfect kristal, gitu ya. Harusnya bolanya ukurannya sekian, misalkan 10 angstrom. Yang ini hanya 5 angstrom. Tadi, ya, ilustrasinya seperti naik kendaraan melewati lubang. Nah, itu akan menghambat perjalanannya elektron, gitu ya. Nah, kalau yang tadi adanya impurity, misalkan pengotornya ini ukurannya lebih besar. Nah, ilustrasinya tadi seperti ya, ketika kita berjalan melewati polisi tidur, itu juga menghambat lajunya elektron. Ya, itu aturan Matheson tentang
electron mobility in metallic material. Ya, ini penjelasannya. Effect of atomic level defect imperfection in crystal structure scatter electron. Ya, reducing the mobility and conductivity of electron in metal. Ya. Ini ada di buku saudara, Electrical Resistivity of Metal. Pengaruh temperatur. Ini ya. Ini adalah data kuantitatifnya ini. Variation in electrical conductivity with temperature for some metal. Ini ada metal Fe, ada metal Al, ada metal Cu, gitu ya. Masing-masing ini daya hantarnya tersendiri ya, tergantung pada nilai ini resistivitasinya, ya, konduktivitasnya, sigma, ya. Saudara lihat ini sumbu X adalah temperatur, sumbu Y adalah sigma, conductivity. Ketika temperatur ditambah pada semua logam ini, apa yang terjadi? Konduktivitasnya turun. Ya, penjelasannya tadi sudah ya. Ini data faktanya menunjukkan itu, ya. Ini Fe awalnya konduktivitas tidak terlalu besar, kenaikan suhu penurunannya juga tidak terlalu besar. Yang Al, yang Cu ini penurunannya signifikan ya terhadap kenaikan temperatur. Ya. Tadi ini data conductivity. Ini data resistivity. Ya. Cu resistivity-nya naik, Fe resistivity-nya naik, Al juga demikian. Ya. Ini koefisien resistivity, simbolnya alfa ya. Simbolnya alfa. Ya, ini faktanya. Ini kalau dihitung, tapi kita nggak sampai rumus ya, ini pengenalannya saja. Jadi ini perubahan resistivitas ya dibagi resistivitas awal itu sama dengan koefisien temperatur of electrical resistivity kali delta T-nya. Ya, masih persamaan matematisnya. Ini lihat BE resistivity-nya 4, koefisien resistivity-nya 0,1. Masing-masing punya nilai tersendiri. Oke. Sekarang ini fakta atau data ketika logam di doping dengan material lain, dan ini menyebabkan tadi impurity of material. Ya, jadi ada imperfection in crystal structure ya, ketidaksempurnaan. Ini lihat, ini adalah konduktivitas, resistivitasnya, simbolnya ini. Ini adalah persen logam yang ditambahkan. Logam material dasarnya adalah logam Cu, ya. Cu didoping dengan ini various copper alloys, gitu ya. Paduan tembaga yang dibuat variasi. Variasinya Cu dicampur dengan Cd, dengan Al, dengan Cr, dengan Si, dengan Fe, dengan P, gitu ya. Ya, ini penambahan temperatur, ya, penambahan temperatur secara balik-balik, penambahan logam lain ya secara umum itu akan meningkatkan resistivitasnya ya, meningkatkan daya hambat aliran listriknya, itu ya, secara umum seperti itu. Nah, masing-masing logam memiliki nilai atau daya hambat sendiri-sendiri. Seperti itu ya. Ini kalau digambarkan, ini
ini awalnya adalah Cu, gitu ya. Ini Cu 100%, didoping dengan 20% AU. Ya, didoping dengan 40% AU, didoping dengan 60%, ini 80% AU, ini AU 100%. Nah, logam murni ternyata ada di bawah ya, ada di tingkat energi terendah. Paduan logam menyebabkan resistivitasnya naik, gitu ya. Ini perfect crystal structure seperti ini material containing defect. Dia bisa ininya ini rise and down. Oke. Itu pada material logam. Itu daya hantar listrik pada material logam. Dulu kemarin sudah kita bahas bahwa material logam itu konduktor listrik yang sangat baik, ya, tidak bahkan nggak ada energi gapnya kalau berdasarkan struktur kita. Artinya elektron bisa bergerak bebas seperti itu. Nah, tetapi pada material logam daya hantar listriknya bisa menurun diakibatkan oleh dua hal ini. Satu, temperatur, dua, ada impurity. Seperti itu ya, ada pengotor. Sudah, itu ada di buku saudara. Nanti saya bagi ya hari ini untuk yang ini tugas meresum material elektrik. Sampai sini bisa diterima. Ada pertanyaan dulu? Dari saya belum, Bu. Teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Belum ada, Bu. Belum ada, Ibu. Jelas ya? Belum ada, Ibu. Oh ya, semoga jelas ya penjelasan tadi ya. Itu sifat elektrik pada logam kita sudah bahas seperti itu. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke semikonduktor. Ya, ke semikonduktor. Oke. Ya. Kalau logam tadi nggak punya EG, tapi tadi dibatasi oleh dua hal tadi, daya hantarnya ya. Kalau pada semikonduktor, pita valensi dan pita konduksinya sesuai teori pita ya. Ini punya nilai EG atau energi gap. EF itu apa? Pita valensi itu adalah tingkat energi, pita konduksi juga tingkat energi, EG ini juga tingkat energi tersendiri. Gitu ya. Sekarang kita bahas tentang semikonduktor. Nah, semikonduktor merupakan material yang daya hantar listriknya lebih kecil dibandingkan konduktor dan lebih besar dibandingkan bahan isolator. Gitu ya. Atau memiliki daya hantar listrik lebih kecil dibandingkan konduktor. Seperti itu. Nah, biasanya batas EG pada material semikonduktor itu berkisar antara 2 hingga atau kadang kurang dari 2 juga beberapa material, tapi batasnya adalah 4 elektron volt. Kalau kurang dari 4 elektron volt berarti itu kita sebut material semikonduktor. Kalau lebih dari 4 elektron volt itu masuk ke material insulator. Ya. Ini adalah material semikonduktor, gambaran teori pitanya without thermal excitation, tanpa adanya ini ya, pengaruh energi termal dari luar. EG-nya kurang dari 4. Ini elektronnya di sini terisi full, gitu ya, kebetulan ini full. Atau kalaupun di sini tidak full, hanya terisi hanya kosong sedikit saja. Itu pita valensi di semikonduktor.
Ya. Pita konduksi di sini kosong ya. Nah, kalaupun itu terisi, di sini hanya terisi sedikit saja. Ya, partially filled. Ya, pada semikonduktor, kalau misalkan ini pita valensinya tidak penuh, maka partially empty atau kosong sedikit, kosong sebagian, ya, dan itu sedikit. Ya, kalau conduction band itu kosong pada semikonduktor ya, itu kosong, atau kalau terisi partially filled, terisi sedikit saja, gitu, ya. Oke. Without thermal excitation masih memungkinkan elektron untuk pindah atau lompat melewati EG, gitu ya. Nah, kalau with thermal excitation, elektronnya pergerakannya akan lebih besar lagi. Ya, ini holes ini kan kemarin sudah kita bahas diakibatkan oleh transisi elektron ya. Jadi elektronnya tadinya di sini ada elektron, kemudian elektronnya pindah ke pita konduksi, maka di pita konduksi sekarang lebih kaya akan elektron, di sini akan meninggalkan holes atau lubang yang bermuatan positif. Itu ya. Nah, material semikonduktor itu dibedakan menjadi dua, yaitu material semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Ini gambarannya, tadi gambaran umum tentang semikonduktor itu juga digambarkan pada semikonduktor intrinsik, ya, sama ya, gitu. Jadi tanpa ada pengotor atau doping dari luar, itu sudah bisa menghantarkan listrik. Gitu ya. Material yang memiliki sifat semikonduktor intrinsik yang paling umum, yang paling sering dibuat contoh adalah silikon, kadang germanium, gitu ya. Dulu sudah kita lihat beberapa bahan yang semikonduktor intrinsik di awal itu ada. Oke ya, semikonduktor intrinsik. Ini atom Si dia golongan 4, tangannya ada 4 gitu ya. Ikatannya ikatan kovalen kan ya. Nah, ikatan kovalen ini kita lihat satu atom Si ini saja. Saya mau cari pulpen. Ini ya, kita lihat satu atom Si saja, kita lihat bahwa di sini semuanya ini sudah memenuhi aturan oktet ya, dengan 8 elektron valensi. Ikatannya ikatan kovalen. Ingat dulu ya, kalau ikatannya kovalen, supaya elektronnya bebas bergerak, maka caranya adalah broken the bond ya. Kita harus rusak ikatannya sehingga ikatan kovalen ini putus ikatan kovalen ini sehingga nanti elektronnya itu bebas bergerak, lebih banyak yang bergerak, daya hantar listriknya lebih ini. Ini tadi yang masih yang intrinsik, ini tadi kalau ini gambaran yang sebelumnya itu gambaran pita energinya, ini gambaran submikroskopis susunan atom dan susunan elektronnya. Without thermal excitation, seperti ini. With thermal excitation, ini elektronnya di sini nih. Harusnya di sini ya. Ya, sekarang pindah ke sini. Ini conduction elektron. Elektron yang bergerak yang menyebabkan ada konduksi listrik meningkat, gitu ya. Ini dua-duanya ini elektron valensi. Ini hole tadi kan ya, lubang. Ini muatannya. Karena ini sudah pindah, berarti hole itu kan muatannya positif ya. Itu. Nah, ini ada lubang, ada ini. Adanya hole ini juga memungkinkan elektron yang lain bisa pindah ke sini. Jadi with thermal excitation ini elektronnya bisa gitu ya. Caranya untuk broken
merusak ikatan kimianya, ini with thermal. Ya, dengan thermal extension elektronnya lebih bebas bergerak, kemudian meninggalkan hole. Hole ini bisa diisi oleh elektron, misalkan dari sini bisa ngisi. Kalau ini pindah, ini kan jadi hole lagi kan? Seperti itu terus-menerus, sehingga tadi daya hantar listriknya menjadi semakin besar with thermal excitation in intrinsic semiconductor. Ya, electrical conductivity of a semiconductor, ini rumus persamaan matematikanya. Magnitude of charge of electron, number of electron per unit volume, number of holes dihitung kalau gitu. Ya. Tapi ini kalau real dilakukan secara percobaan akan susah sekali karena gerakannya elektron itu dalam satuan femto, ya 10 pangkat minus berapa femto itu ya? Min 12 kalau nggak salah detik. 10 pangkat min 12 detik sudah seperti apa gerakannya. Dan ya tapi ada yang meneliti juga sih, cuman sangat susah sekali. Ya. Oke, itu tentang intrinsik semikonduktor. Ya, gambaran submikroskopis dan teori pitanya seperti itu. Oke, kemudian ini penekanan kepada istilahnya ya. Penekanan pada istilahnya. Intrinsik semikonduktor, maka selanjutnya nanti ada ekstrinsik semikonduktor. Intrinsic semiconductor, a semiconductor in which properties are controlled by the element or compound that makes a semiconductor and not by the dopant or impurities. Hanya diatur oleh unsur-unsur yang ada pada senyawa itu ya, tidak dipengaruhi oleh adanya dopan. Kalau ekstrinsik, sifat semikonduktornya berubah atau dengan penambahan dopan to determine number and type of charge carriers. Ya, semikonduktor ekstrinsik berarti daya hantar listriknya diatur sedemikian rupa sehingga berubah gitu ya dengan adanya penambahan dopan. Nah, dopan sendiri adalah atom atau unsur lain yang sengaja ditambahkan. Biasanya tujuan umumnya adalah meningkatkan number of charge carrier, meningkatkan jumlah muatan yang pembawa muatan listrik ya, itu bisa elektron bisa hole, menambah jumlah itu. Kalau itunya meningkat berarti daya hantar listriknya akan semakin baik gitu ya. Terus semikonduktor ekstrinsik. Oke, kita lihat susunan atom pada semikonduktor ekstrinsik ya. Ini misalkan semikonduktornya didoping dengan P. Si didoping dengan P. P itu atom yang ada di golongan 5. Berarti valensinya 5. Tangannya ada 5. Padahal tadi kalau di sini Si, itu kan sudah bagus ya, memenuhi gas konfigurasi dari gas mulia ya, dengan 8 elektron valensi ya. Nah, kalau didoping dengan P, ada kelebihan 1 elektron valensi dari P. Gitu ya. Ini ada satu ini. Ini without thermal excitation. Ini tanpa berpasangan kan ya? Tanpa berpasangan sehingga ini mudah bergerak kemanapun. Ya, with thermal excitation ini elektronnya menyebabkan ini conduction elektron. Ya. Seperti itu. Ini conduction elektron. P-nya ini P plus gitu ya. Ini
Ini didoping dengan atom lain yang valensinya lebih tinggi, P contohnya. Contoh yang lainnya adalah didoping dengan Sp. Ya, Sp juga golongan 5. Ini sudah penuhi konfigurasinya gas mulia. Ya, ini ada free electron, conduction electron from Sp atom. Ya, oke. Sekarang kita lihat pita energinya. Ya, ini pita energinya pada ini ya, pada material Sp Si ini. Elektron valensinya terisi penuh oleh elektron, gitu ya. Ini sudah penuh kan ya tadi. Kemudian tambahan elektronnya masuk di mana? Tambahan elektronnya itu akan menempati tingkat energi tersendiri. Tingkat energi tersendiri namanya ini ED. ED. Apa itu ED? Energi donor. Ya, D-nya ini maksudnya donor. Di mana posisinya ED kalau di pita energi? Posisinya ED ini adalah sedikit di bawah pita konduksi. Sedikit di bawah pita konduksi. Itu ya. Oke. Misalkan EG-nya awalnya 3,0. Oke, awalnya mungkin 3,0. Kalau seperti ini, EG-nya bagaimana EG-nya? Kalau ada ED di sini, EG-nya sekarang bagaimana? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil. Ya, tadinya 3, berarti ini bisa jadi yang baru ini kurang dari 3. Itu ya, adanya EG. Oke. Kalau seperti itu, elektron valensi di sini lebih mudah gerak ke sini kan ya? Dan elektron yang ada di sini juga lebih mudah bergerak ke pita konduksi. Gitu ya, artinya gerakannya elektron sekarang jadi lebih banyak. Gitu ya. Daya hantar listriknya semakin meningkat. Gitu ya. Sama ini tadi seperti tadi. Sama gambarnya ini intrinsik semikonduktor awalnya ini doping with electron donor ya, karena ada kelebihan elektron jadi elektron donor ya, masuk ke ED ini atau tingkat energi donor level ya. EG-nya semakin kecil, kemudian jaraknya dari ED ke pita konduksi ini juga kecil. Sekarang semikonduktor yang seperti ini kita sebut dengan semikonduktor tipe apa? Kalau ada donor levelnya itu tipe N. Ekstrinsik, Bu. Nah, semikonduktor ekstrinsik tipe N. Ya, N. N itu kalau boleh saya bilang ini dari kata negatif. Yang dilihat yang negatif apa? Pita konduksinya sekarang kan lebih negatif ya, karena elektron ada ketambahan dari ED level. Itu kan ya? Nah, elektron dari ini tingkat energi donor mudah sekali pindah ke conduction band. Akan lebih baik kalau semakin banyak elektron yang ada di ED level ini, semakin banyak elektron yang ada di pita konduksi. Sekarang pita konduksinya kan menjadi semakin negatif ya, karena kedatangan elektron dari donor level. Ya. Nah. Ya, yang negatif adalah conduction band-nya. Ini tipe N ya. Oke, sekarang with donor level, oke. Sekarang ini. Energi band in extrinsic semiconductor with an electron acceptor. Kapan itu terjadi an acceptor L ini? Ini Si didoping dengan atom lain yang valensinya lebih kecil daripada valensinya Si.
Ini misalkan didoping dengan Al gitu ya. Al itu tangannya hanya 3 ya. Hanya 3. Ini kan belum memenuhi konfigurasi gas mulia, ini kurang 1 elektron. Gitu ya. Nah, satunya ini dari mana? Satunya ini dari ini with thermal excitation, ini. Satunya itu ya dari atom Si yang lain, misalkan. Ini ya, ini berubah di sini. Jauh sekali, yang dekat aja. Ini misalkan boleh pindah ke sini. Ya, karena ini ada, ini kan. Di sini yang berubah ini, di sini meninggalkan hole. Di sini terisi. Al-nya sekarang menjadi bermuatan positif. Maaf, negatif. Nah, nulisnya di sini negatif, bilangnya positif. Oke. Ini gambarannya, kalau tadi Al ya, ini B misalkan. Didoping dengan B, ini masih ini kurang 1 untuk memenuhi konfigurasi gas mulia di sini kan ya. Hole caused by B addition atom. Ada lubang gini yang nanti bisa diisi elektron dari tempat lain, dari sini, dari yang lain lah gitu ya. Oke. Ini kalau susunan konfigurasi elektronnya seperti ini. Ini kalau sesuai dengan teori pitanya, pita energinya. Hal ini juga akan membuat tingkat energi baru, namanya tingkat energi aseptor. Sehingga ini disebut A, tulis A ya, aseptor. Aseptor itu penerima ya. Ya, dia akan menerima elektron dari mana? Dari pita valensi. Ya, pita valensi. Seperti ini ya. Ini. Tadinya awalnya EG-nya sekian, tetapi kalau ada ini EA, EG-nya kan juga semakin kecil ya. Iya, Bu. Oke, EG-nya semakin kecil. Ini lebih mudah pindah ke atas juga, apalagi dari elektron pita valensi ke aseptor level atau tingkat energi penerima. Itu kan lebih mudah lagi sekarang. Gitu ya. Aseptor level. Itu ini yang hitam ini elektron valensinya B ya, akhirnya kurang 1. Oke, aseptor level. Nah, kalau tadi tipe yang tadi dengan donor elektron itu semikonduktornya tipe P, kalau ini adalah tipe N tadi ya, kalau ini adalah tipe P. Ada 2 jenis ekstrinsik itu atau tipe P. Yang ini yang dengan aseptor level itu P. P itu kalau itu dari kata-kata positif ya. Apa yang positif di sini? Oke. Ini elektronnya dari pita valensi pindah ke aseptor level. Ya. Di sini ada elektron, kan pindah ke sini. Di sini jadi apa? Daerah yang ditinggalkan jadi hole, ya. Ya, ini lubang positif ini sekarang. Gitu kan ya? Nah, semakin banyak elektron yang pindah dari pita valensi ke aseptor level, maka semakin banyak hole yang terbentuk kan ya di sini ya. Hole tadi bermuatan positif. Sekarang pita valensinya menjadi lebih positif kan ya dibandingkan sebelumnya ya. Nah, ini tipe semikonduktor tipe P. Semikonduktor tipe P. Oke, itu semikonduktor ekstrinsik gitu ya. Semikonduktor ekstrinsik yang daya hantarnya itu dipengaruhi adanya dopan. Ya, semikonduktor tipe N dan tipe P. Sama nanti tadi penjelasannya ini aseptor level. Ini donor and acceptor energy gap in electron volt satuannya when silicon and germanium semiconductor doped with ini pada semikonduktor ya, didoping dengan P
Ini tingkat ED-nya ini, AS-nya ini, SB-nya. Kalau SB, ED-nya ini. Ini berarti contoh-contoh yang semikonduktor tipe N. Yang ini contoh dopan untuk semikonduktor tipe P. Ya. Oke. Kalau tadi adanya impurity ya, semikonduktor itu semikonduktor ekstrinsik yang sifat daya handal listriknya dipengaruhi dengan adanya doping. Nah, berikutnya, sifat semikonduktor itu juga bisa berubah ketika adanya defek kristal atau adanya cacat kristal. Ini hampir sama dengan semikonduktor ekstrinsik ya, tetapi kalau ini istilahnya defek semikonduktor. Ya, ada dua tipe juga. Ini ada excess semikonduktor, satunya excess defisit. Jadi ada beberapa istilah semikonduktor ya. Ada semikonduktor intrinsik, ekstrinsik. Ekstrinsik tadi tipe N, tipe P. Sekarang ada istilah baru lagi, defect semikonduktor. Dibedakan jadi dua lagi, tadi excess semikonduktor, defect semikonduktor, sama defisit defect semikonduktor. Ya, ini hari ini sampai ke ini ya, material semikonduktor. Apa ini semikonduktor ini? Oke, misalkan saya mau membuat material semikonduktor ZNO. Sekarang sudah mulai banyak kakak kelas saudara yang risetnya tentang semikonduktor ZNO. Ini yang sudah melakukan itu Mbak Rofi, sudah lulus kemarin wisuda. Kalau yang mahasiswa saya ini dulu buatnya CUO. Ya, kalau saya sendiri TiO2. Itu banyak ke TiO2. Dan kakak kelas juga banyak yang TiO2. Saya yang sedang riset tapi sudah selesai risetnya, tinggal bahas saja Mbak. Siapa kakak kelas saudara itu? Armia Sofa itu SNO. Stannum oxide. Gitu. Oke. Saya mau buat ZNO ya, misalkan ini ya, ZNO. Tujuannya adalah ZNO. Tetapi saya agak susah kalau membuat ZNO murni gitu. Nah, kadang ZNO ini, kalau ZNO ini ya, ZNO. Ini kan netral ya. Ya memang material ini logam, ini logam senyawa ionik seperti ini kan harus netral untuk menjaga kenetralan. Maka ini harus minus 2, Zn-nya harus plus 2. Ini kan ya, supaya jadi ZNO yang netral. Tetapi terkadang untuk membuat valensinya Zn semua plus 2 itu susah. Ya, tidak gitu. Ada kemungkinan Zn-nya bukan plus 2 atau O-nya bukan minus 2. Seperti itu, ya. Kalau di excess semikonduktor ini bisa jadi ini Zn-nya bukan plus 2 tapi berubah jadi oksidanya berubah Zn plus. Ini ya. Ini O yang ini itu simbolnya untuk O2 minus. Semuanya bagus gitu ya. Yang ini harusnya maunya dapatnya hitam semua. Itu ya, Zn plus 2. Tetapi ini ada Zn plus 2. Kalau Zn plus 2 dan Zn plus 1, ya ukuran atomnya gimana? Ukuran muatannya, besar muatannya mungkin besar ya, plus 2. Ya, ukuran atomnya
besar yang Zn1 ya harusnya. Oke. Tapi ini kan plus 2, plus 1, maunya kan plus 2. Berarti supaya tetap plus 2, Zn2 plusnya untuk menggantikan itu harusnya kan ada 2 atom Zn ya. Ya. Yang tadinya cukup 1, sekarang jadi ada 2 ion Zn plus. Lagi-lagi berarti ini nanti susunan atomnya berarti gini. Zn plus 1. Ini Zn ya. Zn plus 1 dan O2 minus. Ya, jadi netral kan kalau keseluruhan ini? Aduh, nggak pas. Iya, Jadi Bu. netral kan ya? Oke. Nah, Zn-nya tadinya kalau 2 plus hanya butuh 1, itu 1 ion. Kalau Zn2 plus butuh 2 atom Zn. Nah, inilah yang disebut dengan ini excess ini. Excess semikonduktor. Ini kan jadi 2 kan ya? Harusnya 1, sekarang jadi 2 Zn. Gitu ya. Itu excess semikonduktor. Ini simbolnya makanya Zn1 plus X O. Ini ya, kalau diturunkan lagi berarti Zn 1 plus X. Ya, apa ada rumus seperti ini? Ada sekarang ini kalau tadi di fake kristal selalu ini ada apostrophe seperti jadi nggak genap. Kadang ininya 0, berapa, ininya X-nya 0,1. Gitu ya. Zn ion serve as an electron donor. Di sini kelebihan ion Zn yang lain itu bertindak sebagai elektron donor atau pemberi elektron. Ini gambaran submikroskopis susunan ionnya ya, seperti itu. Bisa diterima ya. Ada ini excess tadi kelebihan. Oke. Nah, Zn ion serve bertindak sebagai pendonor elektron, gitu kan ya? Nah, kalau kita lihat menurut teori pita, pendonor elektron dari Zn plus 1 tadi menempati tingkat energi namanya donor level atau tadi apa? D, tingkat energi baru, posisinya sama seperti tadi pada semikonduktor tipe N, yaitu sedikit di bawah pita konduksi. Ya. Bisa dipahami ya di sini ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang defisit. Oke. Dengan yang defisit. Oke, yang ini. Saya mau buat material semikonduktornya awalnya adalah NiO ya. NiO. Ya, berarti ini juga 2 plus ya. Ini 2 minus. Itu ya. Ni2 plus, ini Ni2 minus. Oke, nah, pas saat sintesis ini sebagian Ni itu ternyata valensinya plus 3. Ukuran ianya lebih kecil gitu. Muatannya lebih besar, ukurannya lebih kecil. Ya, kan kelebihan ya. Kelebihan makanya harus dikurangi lagi. Ya, dikurangi. Dikurangi sedikit saja, di sini dikurangi. Ini harus dikurangi. Kurangnya berapa nggak tahu. Ini makanya simbolnya X. Ni3 plus min X. Gitu ya. Nah, ini kekurangan apa? Harus dikurangi tadi kan ya. Ya, pengurangannya itu akan membentuk ini. Ya. Ini. Semuanya sempurna ya. Ini ada ini. Ini tadinya harusnya diisi apa ini?
harusnya diisi ini ya. Ini. Ne harusnya ini. Tetapi ternyata ada sebagian yang berubah jadi hitam ini, Ni3+. Makanya harus ada Ni yang berkurang supaya netralitasnya terjaga. Gitu ya, netralitas muatannya terjaga, harus ada yang berkurang. Nah, ini sama seperti ini, ada yang berkurang kan ya, harus ada yang berkurang. Ini yang kotak ini vakansi namanya, harus pengurangan itu membentuk vakansi, dan vakansi ini kekosongan ini muatannya sama kalau di ilustrasi tadi itu bertindak sebagai hole. Maaf. Bukan ya, maaf yang ini bukan nggak jadi. Erasernya mana eraser? Iris. Jadi ya yang ini jadi. Intinya ada vakansi ya, kekosongan di situ ya. Nah, Ni3+ ion serve an elektron acceptor. Ya, berkurangannya itu sama seperti tadi menjadi tingkat energi akseptor yang sama posisinya sedikit berada di pita valensi, di atas pita valensi. Itu dapat menerima elektron dari pita valensi. Sama seperti itu kan ya. Sama seperti tadi di semikonduktor tipe P. Itu ya. Nah, istilahnya defisit semikonduktor. Satu lagi saudara yang berubah ini tidak harus yang berubah itu kationnya ya, Zn1 plus X. Mungkin di buku lain atau kalau riset baca jurnal gitu ya. Kalau riset baca jurnal mungkin yang berubah bukan itu. Bukan kationnya tapi anionnya. Ditambahi gitu misalkan saat perlakuan itu saat kalsinasi ya, kan sudah jadi material ZNO. Kalsinasinya supaya kaya akan oksigen itu ditambahi, misalkan karena jika kaya oksigen itu nanti jadi aktif site gitu ya, atau kinerjanya jadi lebih bagus. Nah, saat pemanasan pada suhu tinggi atau kalsinasi itu dengan dialiri gas oksigen. Jadi O-nya di sini lebih banyak. Jadi O1 plus X ini juga bisa kemungkinan. Jadi Zn-nya tetap 2+, tapi O-nya gitu. O-nya yang berkurang atau bertambah itu bisa. Saya mau cerita anion itu juga, defek semikonduktor itu juga bisa, yang berubah itu tidak kationnya, tapi anionnya juga bisa berubah. Maka rumus-rumus atau angka yang tidak stoikiometri seperti ini juga bisa terjadi di anionnya. O2 minus X, O2 minus, kadang bukan X tapi alfa atau berapa gitu. Gitu ya. Ini saudara, ini IG-nya SI. Ini carrier-nya, number hole-nya seperti ini hole mobility, ini electron mobility. Grafik tabel ini cuma mau menunjukkan bahwa pembawa muatan listrik itu tidak harus elektron, tapi hole juga berpengaruh atau bisa gitu ya. Properties of commonly encountered semiconductor. Ini SI, amorphous SI awalnya ini, ya, resistivitasnya ini dan lain-lain aktivitasnya itu. Ini tadi ya, paduan logam sudah kita bahas. Tadi judulnya Pak, Effect of Processing and Strengthening. Ini ya, reduce increase charge carrier, reduce mobility. Tipe N tadi ya. Tipe P seperti ini. Nah, sering dipakai alat-alat elektronik itu tipe semikonduktor tipe P dan tipe N digabung. Ya, semikonduktor tipe E dan tipe N itu digabung.
Tapi kita sekali lagi besaran-besaran ini enggak ya. Nanti kalau saudara riset dengan itu baru dibahas. Di buku ada perhitungan contoh soal gitu, itu enggak. Ya. Ini yang NP ini kalau di buku saudara masuknya ke semiconductor device atau apa? Sudah, saudara, materi kali ini sampai situ ya. Sampai ke semikonduktor. Yang lain di elektrik sama ini, electroconductivity in ceramic and polymer, kita bahas minggu depan. Di RPS ini 3 pertemuan ya. Oke, kita bahas minggu depan yang itu. Kalau waktunya sisa, kita masuk ke sifat yang lainnya. Ya. Iya, Bu. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, saudara? Atau bisa sudahi ini ya, pertanyaannya nanti di chat grup saja ya, WA grup ya. Iya, Bu. Ya, ada yang mau tanya langsung, silakan. Kalau mau ada yang mau tanya langsung. Saya izin konfirmasi, Bu. Ya, Kalau tadi kan ada semikonduktor akses sama defisit. Yang kalau cara membedakannya itu yang akses itu kekurangan muatan, yang defisit itu kelebihan muatan. Gitu ya, bukan, Bu? ya, ya, Mas. Baik, terima kasih, Bu. Sudah, saya tutup ini ya, Zoom yang ini ya. Oke. Saya leave yang bisa nge-leave as host. Saya sebentar, stop share dulu. Oh, saya bisa nge-end. Ya. Kita lanjutkan diskusinya di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.